Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Para pemirsa MTV Man 1 Karanganyar yang kami hormati, para hadirin yang ada di studio ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah memberi kita kesempatan, waktu, dan terutama masih memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ketauladanan kepada kita sebagai umat manusia dalam semua sisi kehidupan. Pemirsa MTV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dalam Bincang Ramadan, kami nanti akan berbicara terkait tentang fikih nisa, khususnya terkait dengan amalan-amalan apa yang bisa dilakukan oleh kaum wanita pada bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita adalah beliau yang terhormat Ustadzah Nini Sulistini, MPDI. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik Samuel. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Ustadzah Nini sebagaimana yang tadi pernah saya singgung dalam hadis Rasulullah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh keberkahan, dan bulan di mana amalan-amalan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, dalam hal ini tentunya semua kaum muslimin baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan pasti tidak akan menghilangkan momen-momen ini sehingga pasti akan berlomba-lomba memanfaatkan peluang ini. Sehingga yang dulunya mungkin ibadah-ibadah wajib saja sekarang ditambah sunah-sunahnya. Kemudian misalnya membaca Al-Quran dulu mungkin hanya berapa rukuk, sekarang hitungannya sudah berganti menjadi berapa juz dan sebagainya. Momen-momen yang kaitannya dengan ibadah, yang hilir sedekahnya mungkin hanya seminggu sekali, sekarang mungkin targetnya setiap hari. Tang berapa gitu keluar gitu. Jadi istiqomah dalam kebaikannya pasti diupayakan untuk lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Nah, akan tetapi sebagai kaum wanita itu kan ada masa di mana kita semua pasti akan merasakan siklus gitu ya. Walaupun ini memang kita tidak bisa hindari gitu kan karena malah justru sebagai perempuan yang normal ya seperti itu. Tapi kadang ada rasa semacam, wah kok gini ya, kok pas datang di momen ini kayak gitu kan. Apalagi mungkin itu momen-momen mungkin di akhir-akhir Ramadan kayak gitu kan. Jadi semacam momen-momen mendekati Lailatul Qadar atau itikaf dan sebagainya. Nah, itu kan semacam ada rasa ya sedikit ada rasa kecewa atau rasa bagaimana ini nanti peluang kita menjadi berkurang dong kesempatannya kalah sama yang lain tuh yang tidak mengalami siklus ini. Nah, itu, menurut Ustadzah bagaimana? Apakah ada amalan-amalan lain gitu yang bisa menggantikan, eee, momen itu, tentang datangnya siklus itu nanti bisa diganti dengan amalan-amalan apa gitu yang kira-kira bisa semoga bisa mengejar target yang kita harapkan gitu. Bagaimana menurut Ustadzah? Baik, Ustazah Muela, ya. Jadi jangan khawatir bahwa, oh perempuan kalau haid berarti kita nggak sampai dalam derajat takwa gitu kan, seperti dikatakan bahwa puasa itu, oposisi diharapkan adalah kita mendapatkan nilai ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam, kamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan khawatir bahwa perempuan ya karena kita istimewa. Istimewa apa? Ya dikasih haid itu, ya. Kalau tidak dikasih head saya yakin ini kakak-kakak di sini kan juga, waduh ora head terus piye gitu kan. Nah head itu manusiawi.
dan itu lumrah dan fitrahnya sebagai wanita. Dan kalau wanita itu dikasih haid di bulan puasa, ketika kita tidak puasa karena haid, ya kita tidak dosa, ya. Amalan apa yang akan kita lakukan untuk mengganti, oh kita nggak bisa puasa, nggak bisa tadarus ke masjid, ya kan, nggak bisa ngaji, nggak bisa Quran. Maka banyak sekali nih amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalnya apa? Thalabul ilmu. Seperti anak-anak kita sekarang yang lagi masuk thalabul ini nilai ibadahnya bahkan dinilai jihad loh kalau kita sampai mengkaji mengkaji ilmu, apalagi di bulan Ramadan, nilainya itu sama dengan kita jihad fisabilillah, ya. Kemudian apalagi? Banyak. Kita sebagai guru, kalau kita haid, maka kita mengajar ini juga bagian dari untuk menyebarkan menyebarkan kebaikan, termasuk sedekah kita. Kemudian apalagi? Zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Iya. Ya, di mana saja, kapan saja, di luar bulan puasa pun kita diharapkan banyak berzikir karena kan untuk menenangkan hati kita. Ya, zikir apapun kita lakukan, ya gitu. Kemudian apalagi misalnya? Doa. Lebih banyak kita mendekatkan diri dengan Allah itu banyak-banyak berdoa. Ya, kita minta sama Allah. Walaupun Allah tahu apa yang kita inginkan, tapi kita kan minta, ya. Ada permohonan khusus misalnya apa kepada Allah. Lah, di bulan-bulan Ramadan ini ada tempat-tempat mustajab, ya, waktu-waktu yang kita banyak berdoa kepada Allah sebagai siswa, sebagai guru, sebagai ibu, sebagai apapun, ya gitu. Terus apa lagi? Banyak. Ya, kalau kita nggak bisa puasa maka kita ngasih berbuka puasa bagi yang berpuasa. Nanti pahalanya sama seperti orang gitu ya kan? Seperti orang yang berpuasa kita ngasih berbuka mereka, insya Allah pahalanya sama. Terus apalagi ibu-ibu ini Sebagai ibu mungkin bisa menyiapkan kawasannya, memasak bagi keluarganya, anak-anak bisa membantu menyiapkan. apalagi kalau rezekinya banyak bisa ngasih takjil di masjid kan. Nah, ini lebih baik lagi kayak gitu. Terus apa lagi? Ya masih banyak. Misalnya kita ibadah sosial juga. Ibadah sosial apa? Ya ibu-ibu kan kalau bisa misalnya kerja bakti di kampung, di masjid, juga nilai ibadahnya banyak. Banyak sekali lah, loh ya. Tapi nggak ngalah lagi peluang Nggak untuk kalah. belum dalam kebaikannya tetap bisa. Kita safiqul khairat ya sholat. Walaupun dalam berdiri lain, nggak harus sholat kayak gitu ya. Ya sholat, emang kita kan nggak boleh sholat dong ya. Kayak gitu. Iya. Terus begini, Ustazah, itu kan kadang, selama bulan Ramadan itu kan terkait dengan haid nggih. Kan ada beberapa yang, wanita itu yang siklus haidnya aman gitu, maksudnya aman itu ya sesuai siklusnya, misalnya biasanya antara 6 sampai 7 hari ya segitu terus dalam siklus tiap bulannya. Tapi kan kadang itu kan ada kalanya yang begini, ini kan juga kalau terkait dengan bulan Ramadan itu menjadi problem karena begini, nanti terkait dengan ini nanti aku termasuk haid atau tidak. Karena kan kalau tidak berpuasa otomatis kan nanti dia harus menghitung kodoknya ya, Iya. ganti puasanya gitu harus berapa dan itu kan harus benar. Jadi dia harus tahu benar ini, apa namanya, dia itu tidak berpuasa karena haid atau karena sebab lain. Jadi, mungkin minta penjelasan ya lebih lanjut jadi mungkin sebagai pencerahan bagi kami khususnya dan yang lain pada umumnya. Jadi, gimana ya cara membedakan antara haid atau istihadah gitu ya. Jadi kadang kan ada yang dalam 1 bulan itu sudah misalnya awal Ramadan gitu ya, awal Ramadan, kemudian dia sudah keluar haid, terus sudah suci gitu kan, sudah berpuasa, baru beberapa hari atau beberapa minggu gitu kan, kemudian belum siklus bulan berhenti tapi keluar lagi kayak gitu kan. Kadang inilah, ini termasuk haid atau bukan, atau istihadah kan gitu kan, ya. Jadi kan karena nanti, apa namanya, efek hukumnya berbeda, karena ketika ketika haid kan ya memang tidak sholat, kita tidak berpuasa gitu kan, tapi sementara ketika haid kan kita ya tetap harus sholat, tetap harus berpuasa. Nah, itu bagaimana Ustazah nanti cara membedakannya itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Ustadzah Maila. Jadi karena wanita istimewa itu, haid, ya lah kita harus tahu juga nanti macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan gitu kan. Nah, pertama kita harus ketahui bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan yang lewat alat kemaluan itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid,
Darah haid itu darah yang, keluar dari rahim perempuan setiap bulan, ya, setiap bulan, eee, ada kriterianya haid itu. Yang pertama, haid itu, keluarnya yang paling sedikit itu adalah sekali keluaran atau 24 jam kalau dihitung atau sehari semalam, kayak gitu. Kalau, terputus-putus hitungannya 24 jam atau sehari semalam, itu paling sedikit hitungannya. Karena kita mengikuti mazhab Syafi'i ya. Kemudian, yang kedua kriterianya haid itu adalah paling banyak 15 hari, 15 malam. Terus masa suci, jadi masa suci itu masa selesainya haid, itu ada 15 hari. Jadi ini kriterianya darah haid. Jadi harus memahami dulu darah haid itu apa. Kalau di luar ini, ya, di luar ini berarti ya, di luar ini bisa darah haid, bisa darah istihadah atau darah nifas. Kalau darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang ibu melahirkan, gitu kan. Maka kriteria darah di luar darah haid dan darah nifas adalah darah istihadah. Nah, darah istihadah atau darah fasad ya. Nah, ini kan ada beberapa sebab nanti kayak ini. Nah, yang penting kita pahami adalah mengetahui kita ini kalau perempuan haid dicatat haidnya itu mulainya kapan, nah gitu. Ini ya yang bagi perempuan harus tahu karena wajib hukumnya bagi perempuan itu untuk mengetahui hukumnya, haid ini gitu. Jadi, fardu ain untuk anak-anak ya, perempuan jadi bagi ibu-ibu untuk mengajarkan anaknya untuk mengetahui hukum haid ini. Jadi, eee, dicatat pertama ibu-ibu kalau putra-putrinya itu haid pertama kali, kalau menurut hukum itu umur 9 tahun itu hitungannya hijriyah ya, bukan masehi. Jadi, hijriyah 9 tahun kurang, 16 hari ya, singkat hijriyah itu sudah masuk balik. Kalau maksud haid pertama itu mulainya Oh, ya dianggap normal dan wajar, normal dan wajar. Nah, nanti dihitung, oh haidnya berapa hari? Oh misalnya 1 minggu, ya maka dia masa sucinya 1 minggu kan, biasanya kan kita kebanyakan perempuan tuh 6 sampai 7 hari, ya, 6 sampai 7 maka masa sucinya itu kan di antara 23 sampai 24. Heeh. Nah berarti dia mempunyai kebiasaan sendiri kayak gitu, kebiasaan Buset. bahwa soal siklusnya. Ada yang sekali tok haid, ada nggak perempuan gitu? Ada juga, ya gitu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan 15 hari di luar itu misalnya dari tanggal 1 sampai, misalnya tanggal 1 sampai 7 haid, kemudian, suci 6 hari, terus dia haid lagi, maka kalau masih dalam, 15 hari maka ini dihitung Masih haid, itu masih oke. haid. Kalau, di tanggal 16-nya misalnya dia kan udah berhenti tanggal ini ya, 7 hari, oh misalnya kemudian jeda tanggal 16-nya misalnya dia haid, maka itu masuknya, itu ijazah istighfar. Jadi kalau kita membicarakan detailnya itu panjang sekali karena, apa ya, untuk membahas masalah darah ini, butuh waktu yang, cukup lama untuk dia, fikih nisa mungkin khusus nanti kita akan bahas detail-detail bagaimana sifat darah, warna darah dan sebagainya ya. Detail ini akan kita bicarakan mungkin di lain waktu, Bu Ustadzah Maila. Oh, iya, semoga ada kesempatan lagi untuk karena ini penting sekali ya, kita butuh tahu, karena ini bukan hal yang tabu, tapi ini adalah ilmu, gitu. Iya, karena ini kan berkaitan dengan ibadah ya. Pokoknya dekat sama Allah kan harus suci lahir batin. Terutama kalau perempuan kan suci dari hadas besar dan haid, nifas, ya, sama istihadah kayak gitu. Nggih, Iya. alhamdulillah. Terus kemudian ini mungkin yang terakhir gini, Bu. Jadi, sebelum sebelum, kita tutup sesi ini ada satu pertanyaan yang mungkin ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan terkait dengan ini. Tadi, apa namanya, kalau kadang ini momen akhir Ramadan 10 hari terakhir nih Ustazah. Jadi 10 hari terakhir itu kan memang, dalam 1 bulan itu yang spesial gitu ya. Makanya kan kemudian, ya kita sebutlah kita dalam masa-masa Lailatul Qadar gitu nih. Nah itu ketika misalnya gini, wah siklus saya kok nanti jatuhnya pas di akhir Ramadan gitu kan. Jadi nanti saya nggak bisa memaksimalkan ibadah dong di event itu, di momen itu. Terus kemudian misalnya ada orang kan dengan adanya teknologi seorang obat-obatan gitu misalnya. Misalnya kalau dia itu, "Aku tak minum obat penunda haid lah," gitu ya, biar biar saya bisa maksimal ibadahnya, gitu. Itu menurut Ustadzah bagaimana? Itu, eee, boleh-boleh atau boleh saja atau gimana menurut panjenengan?
Oke, ini pertanyaan bagus karena ini termasuk fikih kontemporer ya, fikih yang terbaru karena zaman dulu para fuqaha, para ahli usul fikih kan belum membahas ini ya, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ya, tapi kan belum sampai, membahas ada obat untuk bagaimana supaya haidnya jadi bisa dihindurkan. Kalau orang naik haji kan begitu, harus dipendam. Bagaimana menurut, ini ya, kalau menurut usul fikih ulama-ulama dulu kan memang belum dibahas, tapi yang terakhir itu dibahas oleh, profesor doktor, guru besar di Universitas Syariah di Mesir ya, Profesor Dokter Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Jadi beliau mengatakan gini, bahwa tidak ada dalil yang melarang ya, baik nas Al-Qur'an, hadis, ijma' maupun qiyas yang melarang secara khusus untuk menggunakan, obat penunda haid atau mengatur siklus haid supaya nanti puasanya bisa full tank, nah Iya. gitu. Nah, ini, tapi disarankan untuk konsultasi ke dokter ya. Misalnya kan kayak orang yang udah haji kemarin kan juga, sahabat kita dan konsultasi ke dokter juga kan. Jadi gini, kalau itu membahayakan maka hukumnya haram. Kalau menggunakan, obat itu sampai membahayakan, memudorot, maka kan kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu sudah misalnya dia jadi rutin pas puasa mesti dia minum itu dan tidak mengefek di tubuhnya, nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi karena memang tidak ada dalil yang, mengharamkan secara khusus, baik itu nas Al-Qur'an, hadis, ijma' maupun qiyas, yang mengharamkan, kayak gitu. Nah ini kan jadi disesuaikan dengan, kondisi masing-masing dan dikonsultasikan ke dokter lebih baiknya gimana, itu kan yang lebih tahu untuk hal ini kan kondisi tubuh kan dia sama nanti dikonsultasikan sama dokternya, kayak gitu. Jadi secara hukum mubah boleh sih, nggak pasal nggak haram, kayak gitu. Jadi tergantung kondisi, masing-masing. Kalau mau darurat berarti nggak boleh. Kalau dia minum obat itu mengakibatkan dia sakit, mengakibatkan dia menjadi, misalnya apa, imbas ke kesehatan ya, kesehatan misalnya apa ya, ada di tubuh kita kan perempuan kan ada terisi dan hormon heeh, kandungan juga kan. Nah ini nanti yang perlu dikonsultasikan ke Oh, gitu Mbak, ini. ini. Ih, terima kasih Ustazah, banyak sekali pencerahan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Para pemirsa, alhamdulillah sesi ini alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari perbincangan bersama Ustazah Nini tadi. Jadi terkait dengan amalan-amalan apa yang kita bisa lakukan pada bulan Ramadan khususnya para ibu atau remaja putri, alhamdulillah ternyata kita juga punya peluang yang sama besar dengan para muslimin yang lain. Jadi kita tetap bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Yang penting tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang, kayak gitu kan. Jadi banyak hal yang kalau kita pengen dilipat gandakan kebaikan atau amal-amal yang lain juga masih ada. Tuh, jadi jangan putus asa dari rahmat Allah dan pahala Allah itu selalu berlimpah kepada siapapun hambanya yang ingin meraihnya. Terima kasih Ustazah Nini atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Terima kasih pula kepada para hadirin pemirsa MTV Man 1 Karanganyar, rahimakumullah. Sekian dari kami, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.